Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Khairunisa SY. Saat ini lagi mengembangkan platform edukasi yang bernama Kelas Bunda Sehat. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang udah pernah ikutan kelasnya. Nah, buat yang belum tahu nih apa tuh itu Kelas Bunda Sehat, saya jelaskan sedikit ya. Jadi Kelas Bunda Sehat itu adalah sebuah platform edukasi khususnya tentang kesehatan yang diperuntukkan untuk bunda dan calon bunda di Indonesia. Harapannya gimana sih biar bunda dan calon bunda di Indonesia ini aware dengan healthy lifestyle, sehingga ketika mereka berkeluarga, mereka mempunyai anak, mereka bisa menjadi peran kunci gitu dalam menjaga kesehatan keluarganya. Nah, kalau kita mau menjaga kesehatan kan butuh ilmu. Nah, disinilah peran Kelas Bunda Sehat dengan cara menyediakan kelas-kelas online yang berkaitan dengan kesehatan. Seperti itu. Nah, langsung aja ya ke materinya. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Making Impact from Home. Nah, sebelumnya saya pengen ngejelasin sedikit. Saya bukan orang yang expert banget di bidang ini, karena baru menjalankan Kelas Bunda Sehat itu sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya Ramadan tahun lalu, begitu teman-teman. Jadi semoga pengalaman saya yang sedikit ini tetap bisa menjadi suatu hal yang memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Tapi saya mohon maaf dulu kalau misalnya nanti banyak kurang-kurangnya teman-teman. Lanjut aja ya ke materinya, langsung bentar. Wait. Bentar. Ini teman-teman. Tapi di sini nggak kelihatan kameranya, nggak bisa aktif, nggak apa-apa. Kalau pakai HP. Lanjut aja ya teman-teman. Nah, ini materi yang saya bawakan, Making Impact from Home. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit sebelum membuat Kelas Bunda Sehat ini perjalanannya seperti apa. Jadi ketika tahun 2017 bulan Desember gitu, saya memutuskan untuk resign dari sebuah perusahaan farmasi yang terkenal gitu ya di Bandung. Alasannya karena saya ingin fokus mengejar cita-cita saya, yaitu melanjutkan studi S2 di luar negeri, seperti itu. Nah, kenapa saya memilih resign, itu alasannya karena ketika bekerja, saya tidak bisa mempersiapkan dengan maksimal persyaratan-persyaratan untuk kuliah di luar negeri, mulai dari bagaimana mendapatkan skor IELTS yang cukup untuk mendaftar beasiswa dan kampusnya, terus untuk buat motivation letter, minta rekomendasi, dan banyak hal lainnya seperti itu. Nah, ketika resign itu, kondisinya saya sudah menikah. Setelah resign, akhirnya saya bisa fokus nih untuk mempersiapkan IELTS saya, dan alhamdulillah itu skornya tercapai karena udah fokus daftar IELTS. Terus ketika mendaftar ke beberapa universitas, alhamdulillah sudah dapat kampusnya. Tapi ada kendala di beasiswanya, yang ternyata untuk mendapatkan beasiswa itu lebih susah daripada kita
keterima di kampus di luar negeri, seperti itu. Nah, ketika mencari beasiswa itu ada 2 kondisi yang udah terlewati, seperti hamil gitu ya, selama hamil aktif nyari beasiswa kemana-mana, setiap ada informasi tentang beasiswa gitu saya daftar, terus sampai akhirnya melahirkan anak pertama gitu ya. Nah, tapi alhamdulillahnya belum ada juga tuh yang keterima beasiswanya. Nah, di titik itu saya merasa sedih banget. Saya merasa diri nggak berguna gitulah. Udah memperjuangkan sesuatu, tapi nggak sampai gitu kan, nggak sesuai sama target. Terus mau kerja lagi, tapi karena sudah punya anak saat itu, kayak kurang tega juga ninggalin anak gitu. Nah, akhirnya saya sama suami diskusi, gimana sih caranya untuk buat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi walaupun di rumah gitu, gimana caranya bisa tetap berkarya. Waktu itu saya sama suami berdiskusi gitu ya, terus suami menyarankan untuk jadi penulis. Nah, sebenarnya saya udah menerbitkan buku pertama, judulnya Menata Kala bersama saya. Ada yang pernah baca Menata Kala? Mungkin ada yang pernah baca ya. Nah, kendalanya untuk buku kedua ini masih belum, karena merasa nggak mampu gitu, jadi masih tertunda penulisannya. Nah, akhirnya kayak merasa tambah nggak berguna gitu kan. Nah, akhirnya dengan berbagai evaluasi, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk membuat kelas Bunda Sehat gitu. Nah, dalam perjalanannya ini, saya ingin nge-share beberapa hal dengan teman-teman tentang perjalanan kelas Bunda Sehat selama setahun ke belakang. Nah, ini yang saya lakukan ya, mulai dari diri sendiri. Ketika itu kan saya merasa nggak worth it gitu lah istilahnya, kayak demotivasi banget gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengevaluasi apa pengalaman saya sebelumnya gitu. Nah, dari mulai saya sekolah, kuliah gitu, terus hobi-hobi saya itu didata semuanya. Saya melihat apa sih potensi yang bisa saya kembangkan hingga akhirnya potensi itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, seperti Steve Jobs ya, saya sangat termotivasi dengan perkataan ini. You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future gitu. Nah, pada awalnya saya menganggap bahwa ilmu farmasi itu adalah kelemahan saya gitu. Karena ketika pengalaman bekerja, saya merasa nggak bisa maksimal ketika bekerja. Gitu. Terus akhirnya mindset itu saya ubah. Karena apa? Karena kuliah itu kan nggak mudah. Terus kalau kita udah berhasil menjalani itu, udah dapat gelar gitu ya dari sebuah universitas. Nah, gelar itu dan ilmu yang udah kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban gitu sama Allah. Itu sebuah potensi. Jadi yang awalnya saya anggap farmasi adalah kelemahan saya, gimana caranya saya mengubah mindset tersebut dengan memandang farmasi sebagai kelebihan saya dan potensi saya, seperti itu. Di sini teman-teman pada mahasiswa semua kayaknya ya. Nah, dari perjalanan kuliah itu saya melihat lagi, memang ada beberapa mata kuliah yang membuat saya kurang menguasai gitu. Tapi ternyata di sisi lain, lebih banyak mata kuliah yang membuat saya bisa mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dan bisa mengemasnya untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Nah, makanya ketika saya melihat masa lalu saya, akhirnya saya memilih kesehatan sebagai bidang yang saya pilih untuk berkontribusi atau membuat impact, dampak dari rumah, seperti itu. Nah, ini insight yang kedua ya. Tetapkan big goals. Nah, terus
mau ngapain gitu kan, emang mau tujuannya apa untuk mengembangkan ilmu farmasi itu. Akhirnya saya menetapkan satu goals besar, yaitu bagaimana caranya mengedukasi bunda dan calon bunda di Indonesia agar aware dengan isu kesehatan, terus mau mempraktekkan gaya hidup sehat, hingga akhirnya dia bisa menginspirasi keluarganya untuk melakukan gaya hidup sehat juga gitu. Jadi harapan besarnya itu anak-anak di Indonesia nantinya punya kebiasaan hidup sehat. Misalnya dia udah nggak perlu lagi tuh disuruh-suruh makan sayur, terus rajin sikat gigi, terus olahraga. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Gimana caranya mendidik bunda dan calon bunda itu untuk mempraktekkan gaya hidup sehatnya di rumah masing-masing. Terus yang kedua, goals yang kedua, saya melihat kalau selama ini saya punya banyak sekali teman-teman yang berpotensi gitu. Saya data lagi teman-teman saya, misalnya di komunitas ini ada siapa aja yang concern di bidang kesehatan, terus siapa aja yang dokter, terus dia suka berbagi tentang apa. Nah, jadi target saya yang kedua adalah bagaimana memberikan panggung ya istilahnya untuk teman-teman saya yang lain berkarya gitu. Nah, jadi saya mengundang beberapa teman saya untuk sharing di kelas Bunda Sehat, untuk berbagi ilmunya, seperti itu. Nah, tentunya kalau ada yang sharing kan ada pesertanya juga. Nah, pesertanya ini masuk ke goals yang ketiga gitu. Jadi gimana caranya mentransfer ilmu dari teman-teman saya yang di bidang kesehatan untuk teman-teman saya yang dari bidang lain. Terus jadinya saya tetapkan 3 goals itu yang membuat saya terus semangat berjalan mengadakan kelas Bunda Sehat. Alhamdulillah saat ini udah ada 14 sesi kelas Bunda Sehat yang saya lakukan. Nah, itu hanya bermodal HP dan internet. Seperti itu. Ini nyambung sama yang ketiga ya, teman-teman. Yang ketiga, mulai dari yang mudah dan bisa dilakukan di rumah. Nah, kan tadi ya modalnya itu HP dan internet gitu. Saya gunakan the power of social media untuk menulis konten-konten tentang kesehatan, lalu saya sharing kelas-kelas Bunda Sehat melalui Instagram, terus saya juga memanfaatkan website yang bernama Canva. Nah, itu sangat-sangat membantu saya banget, karena kan desain itu branding. Di sisi lain, saya nggak bisa desain. Nah, Canva ini sangat-sangat membantu dan membuat saya percaya diri untuk men-share kegiatan-kegiatan kelas Bunda Sehat, seperti itu. Nah, semuanya ini saya lakukan dari rumah gitu. Dan platformnya apa? Platformnya itu cuma WhatsApp, menggunakan WhatsApp gitu. Jadi nggak susah-susah sebenarnya untuk mengembangkan kelas Bunda Sehat sejauh ini. Nah, sejauh ini tuh masih bisa dilakukan dan insya Allah akan sustain terus kegiatan-kegiatan kelas Bunda Sehatnya. Nah, yang keempat ya, bangun konsistensi dalam berkarya. Nah, ternyata kualitas, misalnya kan kita kadang takut ya berkarya kalau misalnya nanti hasilnya nggak baik gitu. Terus kita nunggu perfect. Nah, ternyata ketika kita menunggu perfect itu akan menghambat kita untuk berkarya. Dimana kalau misalnya kita mulai dulu, terus konsisten terus berkarya, nanti pada akhirnya kayak pembelajaran itu akan mengikuti, pertumbuhan kualitas itu juga akan mengikuti. Jadi konsistensi itu kayak lebih penting daripada quality pada awalnya ya. Walaupun nanti di akhirnya quality itu juga menjadi penting. Untuk awal, kalau kita punya ide, lebih bagus langsung action. Seiring berjalannya waktu, kita bisa belajar gitu. Dengan konsisten membuat sesuatu, kita belajar dalam perjalanan itu. Jadi nggak usah takut untuk mengambil langkah pertama, lalu konsistenlah dalam hal yang kita pilih. Lama-kelamaan nanti kalau misalnya kita punya niat baik, nanti orang-orang yang punya niat baik sama dengan kita itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itu
insight yang keempat, yang ini insight kelima ya. Tadi nyambung berarti dengan yang kelima. Jadi selama berjalannya waktu, ada 14 sesi gitu ya. Saya membuat kelas Bunda Sehat. Ini masih sendirian, belum ada timnya. Timnya paling suami gitu yang sering ngompor-ngomporin, ngasih tema, coba bahas ini gitu. Terus alhamdulillah semuanya masih bisa dijalanin sendiri. Nanti mungkin kalau udah setahun, ketika saya udah dapet petanya mau gimana, mungkin saya akan open recruitment buat teman-teman yang lain biar bisa sama-sama belajar. Nah, dari perjalanan 14 Bunda Sehat itu akhirnya saya bisa menemukan pola, bisa menemukan teman-teman yang sefrekuensi, bisa menemukan teman-teman yang memiliki minat yang sama, dan akhirnya beberapa kali itu diajak kerjasama sama komunitas-komunitas lainnya, seperti fami.ly, kayak platform edukasi parenting gitu. Waktu itu kelas Bunda Sehat membawakan materi tentang penggunaan herbal, terus juga kerjasama dengan Match On, dan yang terakhir itu kerjasama dengan Prinsip. Nah, ternyata kalau kita udah melangkah nih, nanti kita akhirnya akan dipertemukan gitu dengan kesempatan-kesempatan dan orang-orang yang sefrekuensi dan punya niat yang sama. Nah, yang ini insight yang keenam ya. Every good thing takes time. Jadi kita untuk membuat impact dari rumah, kita nggak bisa hanya menghabiskan 1 bulan gitu, 2 bulan. Kayak butuh waktu bertahun-tahun agar dampaknya itu bisa semakin besar. Nah, impact itu kan nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat, tapi kalau kita terus melakukan sesuatu hal baik gitu ya, dengan konsisten, nah nanti hal itu akan membentuk impact-nya sendiri gitu. Dia akan menemukan orang-orang yang menerima kebermanfaatannya, seperti itu. Nah ini ya, insight yang ketujuh, trust ourselves that we can create an impact. Walaupun saat ini saya nggak tahu nih, apakah kelas Bunda Sehat itu benar-benar efektif, terus benar-benar bisa memenuhi targetan-targetan di awal yang saya buat, yang 3 goals tadi, terutama yang goals pertama gitu ya, membangun bunda dan calon bunda yang punya healthy lifestyle gitu. Nah, saya nggak tahu itu bakalan tercapai kapan, tapi saya percaya itu suatu saat itu pasti akan tercapai gitu. Saya nggak tahu kapan, tapi saya percaya itu ada gitu. Nah, ini ada penjelasan singkat ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau mulai gimana sih caranya berkarya dari rumah gitu. Nah, teman-teman bisa perjalanan hidup teman-teman itu bisa dilihat lagi. Nah, itu bisa menjadi data gitu. Perjalanan hidup itu data, terus dia bisa menjadi informasi ketika kita mencari tahu hal apa aja sih sebenarnya yang udah kita lewati gitu. Terus dengan ilmu kita bisa menghubungkannya gitu. Terus yang selanjutnya ada insight. Ketika kita udah tahu nih, udah punya ilmunya, oh ternyata kalau ini jalannya ke sini akan membentuk ini gitu. Coba berkaryanya lewat ini. Misalnya kayak tadi saya suka menulis, juga suka ingin mengembangkan ilmu di bidang kesehatan. Nah, itu saya koneksikan. Nah, seiring dengan pengalaman ketika berkarya itu akan membentuk wisdom gitu. Pada akhirnya yang pengen kita capai bareng-bareng yaitu gimana caranya karya itu bisa memberikan impact. Nah, ini saya dapat dari sebuah jurnal gitu ya, teman-teman. Jadi impact itu skalanya sejauh apa sih gitu. Ternyata
kan kalau misalnya dari rumah memang kita bisa memberikan dampak sejauh apa gitu. Emang bisa sampai tingkat dunia kayak gitu. Kalau misalnya impact-nya buat diri sendiri aja bisa nggak sih? Buat anak aja bisa nggak? Buat keluarga aja bisa nggak? Kayak gitu. Nah, ternyata impact itu punya ini ya, punya circle-nya sendiri-sendiri gitu. Yang pertama itu diri sendiri, bagaimana karya kita tuh bisa membuat kita bangga dengan diri kita. Maksudnya bukan bangga dalam arti sombong gitu ya, tapi gimana caranya kita kayak merasa bisa memberikan manfaat, jadi kayak punya sense of fulfillment gitu. Jadi kayak bahagia aja ketika udah membuat sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, terus kalau misalnya udah berkarya nih, nah kita tuh pengen terus belajar. Nah, ketika kita punya keinginan untuk belajar, nah circle-nya itu bertambah lagi. Berarti kita punya impact untuk dalam dunia pendidikan gitu. Terus yang ketiga, bagaimana kita memberikan impact ke departemen atau tim. Nah, ini karena konteksnya rumah, gimana caranya kita memberikan impact kepada orang-orang yang ada di rumah kita, seperti anak, suami, gitu. Nah, hubungannya apa? Misalnya ketika kita seorang ibu ya, seorang rumah tangga, biasanya kan melakukan hal yang berulang-ulang, misalnya kayak menjaga anak, terus memandikan anak, memberikan makan anak, memasak, mencuci. Nah, itu kadang hal-hal yang membosankan gitu. Kalau walaupun pahalanya besar, tapi ketika kita punya sesuatu yang diperjuangkan selain hal-hal yang harus kita lakukan di ranah domestik, itu akan meningkatkan kebahagiaan gitu. Jadi pernah ya saya ikut kuliah WhatsApp gitu dengan Pak Adlil Umarat. Beliau bilang kalau misalnya magnetnya rumah, magnetnya kebahagiaan rumah itu ada di ibu. Ketika ibu bahagia, ibu tenang, nah itu seluruh keluarganya akan tenang juga seperti itu. Jadi ketika kita membuat karya yang bermanfaat untuk diri sendiri, itu juga akan memberikan pengaruh positif bagi anak dan suami kita. Nah, ketika sudah berkarya kan kita pasti akan mencari ilmu terus-terus kan, pengalaman kita akan bertambah, akan kayak kita akan mencari buku yang lebih banyak untuk dipelajari, bertemu dengan orang, mengembangkan networking baru, gitu. Nah, hal itu bisa meningkatkan kapasitas diri kita juga. Jadi bisa menjadi teman diskusi yang tetap membersamai suami gitu dalam hal diskusi, dalam urusan apapun, dalam urusan rumah tangga, ekonomi, pendidikan, dan apapun. Jadi dengan berkarya dan punya semangat belajar yang tinggi, kita bisa menjadi partner diskusi yang baik untuk keluarga, khususnya suami, seperti itu. Nah, ketika ini ya, selanjutnya ya, untuk level circle yang selanjutnya yaitu ke bagaimana impact-nya terhadap lokal community. Nah, ketika karya kita diajak kerjasama, diajak kolaborasi oleh komunitas-komunitas lain, itu artinya circle of impact kita udah meningkat, seperti itu. Nah, yang terakhir, sektor atau society. Nah, ini levelnya tingkat nasional ataupun internasional. Nah, berdasarkan jurnal ini untuk masuk untuk karya yang impact-nya sampai ke skala internasional itu semakin lama akan semakin sedikit gitu. Nah, bagaimana sih supaya tetap semangat gitu? Memberikan impact atau berkarya untuk orang lain, kita perlu mencari sosok inspirasi. Karena saya ibu rumah tangga, maka saya mencari sosok-sosok inspirasi yang memiliki background yang hampir sama dengan saya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau ibu bekerja, carilah sosok inspirasi yang sesuai dengan background teman-teman. Kenapa harus yang sesuai background gitu ya? Karena itu untuk menghindari excuse kita gitu. Jadi misalnya
kalau misalnya saya mengagumi orang yang bekerja di bank gitu. Nah, itu kan nggak sesuai dengan saya. Jadi path-nya itu kurang bisa saya ikuti. Terus ketika saya mau berkarya, jadi excuse gitu, ah saya mah nggak bisa, itu kan karena ini, karena itu. Nah, carilah inspirasi, sosok inspirasi gitu, yang sesuai dengan start awal kita. Dan lihat bagaimana mereka berkembang gitu. Nah, di sini saya mengagumi 3 perempuan hebat yang menjadi inspirasi saya. Ada Ibu Nurhayati Subakat, Ibu Septipenny Wulandari, dan Ibu Indari Mastuti. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Ibu Asma Nadia ya, penulis seperti itu. Nah, kenapa saya mengagumi mereka? Yang pertama, mereka memulai karya-karya mereka ketika di rumah seperti itu. Seperti Ibu Nurhayati membangun industri kecil-kecilan di rumahnya, yang bekerja hanya beliau seorang bersama pembantu rumah tangganya, lalu beliau berjuang keras gitu, menawarkan produknya dari satu salon ke salon lain. Terus pabrik beliau juga pernah terbakar gitu, tapi beliau tidak menyerah untuk memberikan kebermanfaatan, menciptakan inovasi, hingga akhirnya Wardah bisa berjalan sebesar ini saat ini, seperti itu. Nah, dari Ibu Septipenny Wulandari, saya belajar untuk menjadi yang berdaya. Nah, mendidik anak itu kan nggak mudah. Kita perlu ilmu. Nah, Ibu Septi ini membangun sebuah komunitas yang memberdayakan ibu-ibu agar mendapatkan ilmu parenting, seperti yang beliau tulis dalam bukunya Bunda Sayang, terus Bunda Cekatan, bagaimana menjadi bunda yang kreatif, seperti itu. Banyak sekali karya-karya beliau yang lahir dari rumah. Beliau juga aktif membangun daerahnya ya, Kota Salatiga. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti tadi insight yang keenam, good things takes time. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah hampir 20 tahun, beliau berhasil diundang oleh Facebook gitu, menjadi salah satu wanita yang memiliki kapasitas untuk memberikan dampak bagi dunia, seperti itu. Nah, kalau Ibu Indari Mastuti, beliau adalah seorang ibu rumah tangga juga, hobi beliau menulis. Selain itu, beliau juga punya program untuk mengajak ibu-ibu rumah tangga lain agar produktif menulis, sehingga ibu-ibu rumah tangga ini punya self-motivation gitu dalam mengembangkan potensinya. Nah, kalau Ibu Asma Nadia juga sama ya, beliau adalah penulis. Berdasarkan cerita beliau itu tidak bisa melanjutkan kuliah di IPB karena sakit, tapi hal tersebut tidak membuat beliau menyerah, dan akhirnya beliau bisa menghasilkan banyak sekali buku, sekitar 50 buku, dan itu menjadi sumbangsih yang besar dalam bidang literasi di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman belajar dari perjalanan kelas Bunda Sehat itu baru berjalan 1 tahun, nah itu belum ada apa-apanya gitu. Dibandingkan Ibu Nurhayati Subakat, Ibu Septi, Ibu Indari Mastuti, gitu ya, dan Bunda Asma Nadia. Nah, tapi mereka ini adalah sosok-sosok wanita yang menginspirasi untuk terus berkarya dari rumah, kayak gitu. Walau nanti mungkin teman-teman punya potensi yang berbeda. Nah, kalau kita berbeda, itu menjadi suatu kelebihan. Jangan membuat kita takut. Karena dengan berbeda, kita bisa membuat impact yang lebih besar lagi. Nah, ini ada quotes ya dari
Abraham Joshua Hassel. When I was young, I used to admire intelligent people. As I grow older, I admire kind people. Tapi kalau saya kurang setuju dengan quotes beliau, karena yang kita butuhkan di dunia ini adalah orang yang pintar dan juga orang baik, seperti itu. Nah, saya harap teman-teman semua di sini adalah salah satu di antaranya. Baik ibu rumah tangga, ibu bekerja, kita semua bisa memberikan impact yang besar untuk keluarga kita, untuk negara, bahkan untuk dunia. Tapi semua itu harus mulai dilakukan dengan mengambil langkah kecil dan konsisten agar impact-nya berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut ke diskusi aja nanti setelah sesinya Teh Lulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Nisa. Oke Teh, makasih banyak untuk share-nya. Tadi bisa saya catat bahwa pertamanya dimulai dari kegagalan ya Teh ya. Gagal apply beasiswa, terus juga mulai gonjang-ganjing nih gak jelas nih di rumah ngapain ya gitu. Pengen produktif tapi gak tahu mau ngapain. Nah, terus dimulai hal-hal yang kecil ya, senang nulis, terus dengan resources yang ada gitu. Biasanya emak-emak muda megang apa sih? Megang HP gitu. Tadi megang HP itu gimana sih megang HP-nya jadi produktif untuk berimpact buat komunitas, terus juga share materi ya. Seiring pada saat kita memegang value dan ilmu yang bagus gitu, apabila kita konsisten dan bersabar hingga waktunya tiba, nanti juga kita akan mendapatkan hasilnya gitu ya. Berarti sekarang juga ternyata juga ongoing untuk seperti menjadi Bu Nurhayati seperti itu ya. Ya, itu inspirasi sih, ya. Insya Allah. Mungkin ya. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, nggak tahu. Yang penting kita nggak boleh patah semangat di langkah awal. Kayak hargai setiap proses yang kita ambil saat ini. Dan jangan ditunda ketika kita punya ide sekecil apapun. Kayak langkah pertama itu penting. Oke, siap. Oke, nah nanti buat pertanyaan kita sisipkan di belakang, biar sekalian aja. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk Teh Lulu, apakah sudah masuk Teh Lulu? Cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah muncul kemana tadi, Teh? Maaf ya sebelum saya rumah. Kunci di luar rumah ya. Sungguh luar ya biasa udah, itu. Ya udah, ntar diceritain aja Teh gimana kiat-kiatnya bisa masuk ke dalam rumah ya Teh. Siap. Ya, Oke, nah Teh Lulu mau bawain tentang apa nih? To become productive mom. Ini ya betul. Ini sama kayak Nisa ya, curhatan aja nih. Curhatan emak-emak milenial mungkin. Tapi ini ya curhat yang positif kan, yang positif. Oh iya dong, kan negatif di belakang aja. Oh gitu, yang penting bermanfaat gitu, negatifnya bermanfaat. Insya Allah. Yaudah Teh, mangga dipersilahkan langsung saja ya Teh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, sekarang kita bisa berjumpa lagi mungkin ya. Tadi saya sempat tidak bisa masuk rumah karena kan memang kondisinya sekarang saya lagi ngisi materi, suami juga ada ngisi materi. Jadi tapi harus ada yang megang. Jadi saya tadi sempat ke rumah orang tua dulu untuk bisa menitipkan anak gitu ya. Tapi ternyata di rumah itu terkunci gitu. Jadi saya tidak bisa masuk rumah saya sendiri gitu ya, maaf. Oke, ini saya mulai dulu aja ya, langsung saya share ininya. Oke, ini udah muncul belum ya ininya? Mudah-mudahan udah ya. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sesinya adalah tadi Teh Nisa udah cerita tentang gimana caranya supaya kita tetap
punya impact ya, walaupun kita dari dalam rumah gitu. Nah, sebenarnya ini saya mau cerita dari mungkin basicnya kali ya, sebelum tadi Tanisa, harusnya saya dulu ya, sebelum saya kekunci gitu ya. Saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang gimana saya akhirnya bisa tetap beraktivitas walaupun sekarang saya sudah menjadi seorang ibu. Makanya judul yang akan saya bawakan adalah How to be Productive Mom gitu ya, teman-teman. Nah, saya perkenalan dulu sebelumnya, takutnya ada yang belum kenal sama saya gitu kan. Kalau Tenisa mungkin sudah terkenal ya Teh gitu ya. Kalau saya ini baru mulai gitu ya, saya baru muncul di publik gitu. Nah, perkenalkan nama saya Lulu Azahra, saya salah satu founder Positif Istri gitu ya. Saya membangun Positif Istri ini berdua bersama rekan saya yang hari ini juga hadir di kelas ya. Halo Teh Leni gitu ya, terima kasih sudah mensupport saya hari ini ya. Saya alhamdulillah lulusan akuntansi S1 dan juga saya sudah menempuh S2, sudah lulus alhamdulillah di pendidikan ekonomi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ketika saya lihat lulusan ya, mungkin ini bertolak belakang dengan aktivitas yang sekarang saya geluti gitu ya. Tapi memang saya mungkin menyadari hal ini ketika saya sudah ada di lingkungan bekerja gitu ya. Ini kan waktu itu saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Saya juga bercita menjadi seorang pengajar. Jadi saya merasa bahwa mungkin apapun jurusannya, yang penting saya bisa tetap mengajar gitu. Ternyata memang di balik itu saya tidak terlalu menyukai hal itu, tapi alhamdulillahnya lulus gitu ya, dan lulusnya tepat waktu gitu ya. Saya juga host podcast Positif Istri, mungkin teman-teman yang belum pernah dengar boleh dicek di Spotify, Positif Istri. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa judul yang mungkin insya Allah ya, ini walaupun di rumah aja ya, saya dan juga partner saya akan rekaman lagi gitu ya, mudah-mudahan bisa dinikmati segera gitu sama teman-teman. Dan juga saya juga fasilitator Premier Talk, mungkin teman-teman ada yang pernah ikutan kelasnya atau yang tahu ini adalah kelas tentang pranikah gitu ya. Dan juga saya dulu bekerja di dunia parenting, teman-teman gitu ya. Jadi sebelum saya menikah, saya terjun dulu di dunia parenting gitu. Walaupun sebenarnya saya belum paham tentang parenting, tapi saya menjadikan itu adalah sebuah profesi gitu ya. Saya berbagi tentang parenting di situ. Dan selanjutnya saya menikah lalu menjadi ibu rumah tangga. Saya memiliki 1 anak. Dan ini tambahan dari suami saya, jadi saya harus bilang kalau saya punya 1 suami katanya ya, biar orang-orang nggak pada curiga. Apa coba yang perlu dicurigai ya? Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah materi pertama kita gitu ya. Kenapa sih ini tema produktif mom ini sering banget kita denger, atau bahkan sering banget teman-teman lihat judulnya gitu ya, banyak banget orang-orang yang membahas tentang how to be productive mom gitu. Katanya nih ya, jadi ibu itu bikin gak produktif. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain gak sih di sini, ada yang udah jadi orang tua atau udah jadi ibu, atau juga mungkin yang pada single mungkin punya keluh kesah sendiri, boleh deh diceritain dikit gitu ya di chat. Saya pengen tahu nih dari teman-teman semuanya, apakah ini perasaan yang saya rasakan seorang diri gitu, apa teman-teman pernah merasakan hal ini juga? Bener nggak sih kalau jadi ibu ini bikin jadi nggak produktif gitu? Boleh di chat saya pengen lihat ceritanya dari teman-teman semua gitu. Tapi sambil menunggu, saya mau tanya dari Kang Husna dong ya. Ini sambil tunggu teman-teman pada ngechat gitu. Kang Husna masih on? Ya, Teh. Gimana, Ya. Teh? Ini kan Kang Husna baru nikah ya. Alhamdulillah ya. Nah, Ya, gimana? Istrinya suka cerita nggak nih? cerita apa, Teh, maksudnya? Gimana kalau habis nikah nih, kira-kira masih produktif nggak? Ada keluh kesah nggak dari istrinya nih, masih produktif atau enggak gitu? Ada nggak? Atau malah? Kalau kesah secara langsung sih enggak. Cuma dari kegiatan sebelum dan sesudah tuh, saya ngeliat rutinitasnya beda aja gitu. Sebelum kayak gimana, sesudah kayak gimana kayak gitu. Jadi emang ada beberapa slot yang biasanya dia pakai untuk belajar atau untuk jadi untuk urusan rumah tangga gitu sebenarnya. Karena Dan juga kadang ya. kalau misalkan sudah menjadi suami seseorang, perlu diskusi juga sih sama suaminya, kayak keamanan keluarganya gitu. Karena kalau misalkan nggak diarahkan,
ya serasanya ibu rumah tangga, dan mungkin role model ibu rumah tangga itu adalah seorang ibunya dahulu kan, ya gitu doang gitu, piring dan lain-lainnya. Beda mungkin sekarang ada millennial moms, mungkin rutinitasnya beda lagi, moms-moms yang terdahulu kayak gitu. Moms, iya benar ya. Nah, memang ya teman-teman semua gitu, kenapa sih tema ini banyak diangkat gitu ya sama zaman sekarang gitu ya. Mungkin karena memang zaman saya ini banyak ibu-ibu muda gitu yang sudah memiliki anak juga di saat umurnya masih produktif gitu. Dan merasa bahwa ternyata setelah mereka menikah atau bahkan memiliki anak gitu, mereka merasa bahwa jadi nggak produktif gitu hidupnya gitu ya. Nah ini saya sedikit cerita, mungkin tadi Teh Cahaya udah cerita juga dari segi pengalaman ya. Saya juga mau cerita sedikit ini curcol gitu ya, curhat colongan gitu. Jadi saya ini menikah, jadi saya setelah menikah, saya tuh merasa bahwa kehidupan saya setelah menikah dengan kehidupan saya sebelum menikah itu berbeda gitu. Saya waktu saya single itu saya cukup aktif di beberapa komunitas gitu yang memang mengharuskan saya keluar rumah gitu, berkegiatan di luar rumah, bahkan mungkin sampai saya misalkan terjun langsung ke daerah mana gitu ya, menginap gitu. Nah, mungkin komunitas-komunitas sosial seperti itu. Dan juga saya cukup banyak mengikuti kelas-kelas yang bermanfaat gitu ya, dan juga banyak kajian yang saya datengin gitu, yang kajian sampai malam-malam saya datang juga gitu ya. Nah, ketika setelah menikah ini memang tidak dibatasi oleh suami ya, alhamdulillahnya. Saya tidak membatasi suami saya tidak membatasi saya untuk berkegiatan di luar rumah. Tapi memang kan dari segi porsi harus kita akui ya bahwa ketika menikah kita tidak lagi mengurus diri sendiri ya, tapi ada orang lain yang kita harus pikirkan, yaitu suami kita gitu. Nah yang saya masih belum merasa bahwa banyak perubahan ketika setelah menikah banget gitu ya, karena saya masih bekerja di awal-awal pernikahan. Saya juga masih berkegiatan keluar rumah gitu, masih sering ikut suami juga kalau suami ngadain kelas segala macam gitu ya. Nah, tapi ternyata ini terjadi ketika saya setelah saya melahirkan gitu. Artinya saya sudah menjadi seorang ibu gitu. Ini benar-benar terasa banget, dan terasanya tuh benar-benar jauh banget. Tapi alhamdulillah saya nggak sempat ya. Saya tidak merasakan baby blues gitu ya. Karena memang suami saya sudah mengkondisikan diri saya saat itu, karena saya banyak khawatirnya gitu ya. Saya bilang bahwa saya ingin dekat dengan orang tua saya kalau saya nanti punya anak, di awal-awal punya anak. Jadi saya sementara pindah rumah dulu, cari kontrakan gitu ya, untuk bisa dekat dengan orang tua. Karena saya secara mental juga sebenarnya belum siap gitu ya untuk menjadi seorang ibu, karena bagaimanapun walaupun saya teorinya banyak nyerap waktu sebelum nikah, tapi tetap aja pas prakteknya agak deg-degan gitu. Tapi saya berkomunikasi dengan suami untuk bisa menyiapkan diri, dan juga menyiapkan diri suami juga yang akan menjadi seorang ayah baru gitu, untuk bisa ke kehidupan yang baru gitu. Nah ini terjadi ketika setelah menikah, setelah punya anak gitu ya, saya merasa kok akhirnya saya harus mengurus anak saja gitu di rumah gitu ya. Bener nggak sih gitu ya, yang saya rasain ini apa saya sendiri atau teman-teman pernah ada yang ngerasain juga gitu ya. Jadi, saya ngerasa kok kayaknya saya di rumah aja gitu, kayaknya saya nggak ada kegiatan lain gitu. Terus saya juga sempat ngerasa bahwa ternyata teman-teman yang dulu selalu berada di dekat saya, tapi lama-kelamaan hilang gitu kan. Jadi saya sempat kehilangan teman-teman untuk bercerita, teman-teman main istilahnya gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi dari waktu saya untuk berkegiatan di luar rumah gitu. Saya tipe orang yang memang sangat aktif gitu ya. Jadi saya sangat senang berkegiatan di luar rumah. Saya juga sangat senang bisa ketemu orang, sharing sama orang, itu memang saya senang di situ gitu. Nah, pas waktu jadi ibunya saya harus mengkondisikan bahwa ternyata saya hanya bisa di rumah aja gitu ya. Nah, saya sempat cerita sama suami waktu itu kan, kenapa ternyata saya ternyata cuma bisa di rumah aja, saya tidak memakai ilmu saya untuk yang jadi bermanfaat gitu. Jadi intinya kayak, ya udahlah hidup ini kayak cuma stuck di rumah aja gitu ya, saya ngerasanya kayak gitu. Oke. Nah, akhirnya saya bertanya-tanya gitu ya, saya cerita sama suami, dari segi waktu gitu, saya nggak bisa keluar rumah. Dari segi waktu saya nggak bisa keluar rumah, dari segi tempat juga saya harus memilih-milih kan, tempat mana yang kira-kira
aman untuk membawa bayi gitu kan ya. Terus segitu dari segi kesiapan saya membawa bayi juga, kesiapan dari suami yang siap mengantar jemput juga gitu ya. Jadi itu benar-benar dipikirin mateng-mateng gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa, tapi alhamdulillah sih saya sebenarnya bisa keluar rumah itu semenjak Safiyah itu umur 3 bulan. Tapi waktu itu sih masih kegiatan-kegiatan yang mungkin hanya besar di luar, dan juga mungkin lingkungannya masjid seperti itu. Terus lingkungannya mungkin yang tidak terlalu banyak orang yang misalkan merokok, atau misalkan maaf ya, merokok, atau misalkan banyak yang terlalu gaduh gimana gitu. Oke. Nah, lalu saya cerita sama suami, dan suami bilang akhirnya sama saya, apa sebenarnya yang ingin saya lakukan ketika single, lalu sekarang tidak bisa saya lakukan gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang kan bahwa saya masih tetap ingin berkegiatan di luar rumah, saya masih pengen bisa menebar manfaat gitu, apapun sekecil apapun itu untuk orang lain gitu kan. Walaupun saya belum tahu apa yang ingin saya lakukan gitu kan. Nah, akhirnya gitu. Yang tepat adalah ketika akhirnya suami memfasilitasi beberapa kelas-kelas gitu. Satunya mungkin teh cain gitu, panggil ganti gitu ya. Itu adalah Elite Circle, dan saya juga satu lingkungan pengajian dengan Teh Nisa gitu. Jadi suami saya sengaja membuat lingkungan, mencarikan lebih tepatnya guru agar orang-orang seperti Nisa itu bisa tetap keluar rumah tapi bermanfaat gitu, karena punya bayi. Tapi saya bakal ngasih beberapa gambaran bahwa ternyata kita sebagai seorang ibu tuh butuh menjadi seorang ibu yang produktif. Kenapa? Yang pertama itu adalah kita bisa menemukan jati diri. Itu adalah ini ya, sesuatu yang mungkin dulu kita waktu masih single, belum ketemu gitu ya, kita sudah kayak udah tahu maunya apa, tapi tiba-tiba harus menikah jadi hilang jati diri gitu. Nah, sekarang saatnya menemukan lagi gitu atau enggak mengembangkan jati diri yang sudah ada gitu kan ketika setelah menikah ini. Karena pada dasarnya menikah itu kehidupan menikah itu bukan berarti kita tidak produktif gitu. Tidak mematikan setiap aktivitas atau impian sebelum kita menikah gitu. Nah, seharusnya setelah menikah itu kita harusnya bisa lebih produktif dan menggapai segala impian harusnya ya. Kalau teman-teman sudah menemukan jati diri di sini. Nah, teman-teman temukan lagi jati diri yang dulu pernah ada dan sekarang hilang gitu. Nah, produktif ini bisa membantu teman-teman semua atau ibu-ibu seperti kita ini menemukan jati diri lagi gitu. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu rentan stres gitu ya. Bener nggak Teh Nisa nih? Cepat nggak sih ngerasain moodnya down gitu? Iya, bener. Kan Terus jadi kayak gimana? Kalau udah ngeluh-ngeluh gitu disuruh berkarya. Coba Adek nulis, coba Adek bikin ini. Jadi energinya sama suami disuruh disalurkan ke hal-hal positif. Kalau udah ngeluh-ngeluh terus seharian bener. gitu. Suaminya ini banget ya, positif suami ya. Iya, positif suami sangat. Bener banget Tenisa. Jadi memang ketika kita sedang down gitu, ketika menjadi ibu itu kan banyak merasakan kelelahan gitu ya. Karena kan memang misalnya kita lagi ngurus anak capek gitu, banyak apanya, mungkin anak bikin kesel gitu kan, suami tambah-tambah lagi suami ngeselin gitu misalkan ya. Nah, itu akhirnya membuat kita jadi moodnya sering naik banget, turunnya turun banget gitu, dan membuat kita memang harus mencari cara untuk tetap stabil kan. Nah, kenapa kita harus produktif ini adalah untuk menemukan dan mengembalikan lagi mood kita gitu, yang tadinya stres, lupa arah gitu ya. Nah, disinilah waktunya teman-teman untuk untuk mengembalikan lagi jati dirinya gitu. Nah, yang kedua adalah up to date gitu ya. Up to date di sini tuh adalah mungkin sekarang ibu-ibu sekarang udah canggih ya, bisa lihat dari sosial media beberapa ilmu-ilmu parenting, cara ngurus anak, cara berkomunikasi dengan pasangan gitu ya. Nah, teman-teman bisa sih pakai hal-hal itu gitu, dan juga ada banyak kelas-kelas yang menyediakan. Nah, up to date di sini adalah ketika kita terlalu up to date malah gitu. Karena kita lingkungan cuma di rumah aja nih misalkan gitu ya. Cuma di rumah aja, ngurus anak aja dan juga ngurus rumah gitu ya.
kita terlalu banyak menerima sumber-sumber ilmu gitu. Artinya kita terlalu termakan media sosial gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya sebenarnya di balik media sosial itu ada apa. Misalnya kita lihat kegiatan artis gitu. Wah, kok dia bahagia banget ya gitu di rumah aja kok kayaknya happy banget. Cuma main-main doang sama anak, kayaknya enak banget, kok suami aku nggak ada ya buat bantuin aku. Misalkan seperti itu. Atau misalkan kita terlalu, kok anaknya bisa ya umur 1 tahun bisa seperti itu, kok anak aku nggak bisa ya. Nah, itu kan terlalu banyak kontaminasi sosial media gitu. Padahal gitu ya, dimaksud dengan up to date di sini adalah selain kita mencari ilmu atau misalkan mendapatkan informasi yang sangat luas di sosial media atau misalkan di luaran sana gitu, kita bisa menyaringnya disesuaikan dengan kebutuhan kita, kapasitas kita gitu. Nah, kalau misalkan tidak produktif, biasanya kita hanya menerima gitu. Ketika kita ada ilmunya, kita hanya menerima, lalu kita bisa menjudging, misalkan judge anak kita, kok kamu 1 tahun belum bisa apa-apa ya dek, gitu biasanya kayak gitu. Atau misalnya ke suami kita, kok saya nggak pernah di rumah ya ketika aku membutuhkan gitu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa di luar sana misalkan orang-orang juga yang update juga di luarnya butuh effort juga mungkin, atau mungkin tidak sesuai dengan visi misi keluarga kita gitu, atau tidak sesuai dengan konsep parenting yang sudah kita akan terapkan di rumah kita bersama suami dan juga anak gitu. Nah, maka ini kenapa kita butuh produktif, setidaknya gitu kita harus mencari media-media yang memang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita gitu. Jangan semuanya diserap gitu. Nah, dengan produktif ini, teman-teman bisa mencari lingkungan atau bahkan pertemanan yang memang sesuai gitu dengan keadaan kita gitu. Kita misalkan jadi ibu rumah tangga yang memang concern banget sama pendidikan anak di rumah aja. Tapi kita masuk grup yang isinya banyak ibu-ibu bekerja. Nah, itu akan mempengaruhi gitu terhadap pemikiran kita juga gitu loh. Ternyata nanti tiba-tiba kita punya pemikiran-pemikiran lain gitu kan, maksudnya tidak sesuai gitu dengan kapasitas diri kita. Nah, begitupun dengan yang ibu bekerja. Jika memang ingin tetap bekerja di luar gitu ya, misalkan produktif di luar rumah dengan cara bekerja formal gitu ya, juga harus misalkan mencari lingkungan yang memang sesuai gitu dengan diri dia gitu. Itulah fungsinya untuk tetap produktif dan mencari lingkungan yang sesuai ya. Terus dan selanjutnya adalah financial independent. Nah, di sini adalah bukan karena saya orang akuntansi ya, jadi saya mau ngomongin tentang finansial dan jurnal gitu ya, tapi sebenarnya saya akan cerita dikit kenapa financial independent ini penting, tapi ini bukan tujuan utama gitu, maksudnya tidak hal utama. Ini mungkin kasus khusus yang mungkin banyak kasus khususnya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa tetap punya penghasilan sendiri walaupun dari rumah misalkan ya. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu gitu ya keadaan rumah tangga kita akan seperti apa. Kita tidak akan pernah tahu, misalkan kasus khususnya adalah misalkan suami kita tidak bisa bekerja lagi gitu ya, dan kita adalah tulang punggung keluarga, atau suami tetap bekerja tapi ternyata kita banyak tanggungan nih sebagai seorang individu, kita banyak tanggungan keluarga kah atau kerabat gitu yang mesti kita biayai, akhirnya kita harus bekerja juga gitu ya. Nah, ini kasus-kasus khusus memang. Nah, yang paling utama adalah bukan seberapa besar uang yang akan kita cari sih di sini, tapi adalah bagaimana kita yang paling utama dari financial independence adalah bagaimana kita sebenarnya bisa tahu bagaimana caranya mencari uang gitu loh. Kenapa saya highlight di sini cara mencari uang gitu ya? Karena sebenarnya bukan jumlahnya kan, kita bukan berarti kita nggak menghargai penghasilan suami, akhirnya kita nggak minta lagi gitu ya, karena ngerasa udah mandiri secara finansial, bukan seperti itu maksud saya. Tapi di sini adalah kita harus tahu walaupun kita di rumah saja atau misalkan kita juga produktif di luar gitu ya, tapi kita minimal tahu bahwa kita tahu cara mencari uang itu seperti apa gitu kan, karena memang zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang memang tidak terduga kan, kayak pandemi corona sekarang ini gitu. Mungkin banyak di luar sana yang memang suaminya di PHK, atau misalnya suaminya yang memang jadinya bekerja dari rumah tapi dirumahkan gitu ya. Nah, itu kan istrinya mungkin harus
mencari cara juga bagaimana membantu suami, misalkan seperti itu. Dan juga mungkin misalkan ada kasus-kasus khusus, misalkan kayak suami tidak bekerja lagi, harus kita yang membiayai rumah tangga. Nah ini kan kelabakan ya kalau misalkan nanti ketika kejadiannya kita tidak tahu caranya bagaimana mencari uang gitu, apa yang harus saya lakukan gitu untuk mendapatkan uang gitu. Nah minimal kita sudah tahu bagaimana caranya punya tabungan dan mendapatkan cara mencari uang ini gitu ya. Ini nah ini apa ya? Kita ini bukan saya di sini tuh takutnya nanti banyak yang mikir kalau saya menyuruh teman-teman untuk tetap bekerja walaupun di rumah, enggak juga gitu. Ini kan saya bilang termasuk kasus khusus ya. Kalau misalkan memang nyaman untuk di rumah saja, ya emang enggak gitu. Nah, ini juga ada cerita sedikit ya. Saya pernah ketemu sama teman yang memang awalnya jadi ibu rumah tangga, tapi ternyata akhirnya dia memilih untuk bekerja di saat umur anaknya sudah 2 tahun. Ketika saya tanya kenapa, ternyata memang setelah di tes talent mapping gitu ya, ternyata dia itu punya bakat memang harus punya bakat memang harus bertemu dengan orang lain, dan dia itu bakat yang paling besar adalah negosiasi. Jadi dia itu memang dulunya adalah seorang marketing gitu. Nah, akhirnya dia kembali bekerja dan menemukan kebahagiaan hidupnya gitu. Di rumahnya tetap produktif, tapi di rumahnya tetap terus, dan di luar juga tetap produktif dengan bekerja. Nah, kenapa itu saya bilang kasus khusus? Nah, memang karena tipe orang seperti itu emang harus ketemu orang. Kalau enggak dia stres berat itu. Kayak saya pribadi pun seperti itu ya. Saya tuh termasuk yang cukup stres ketika saya tidak bisa ngobrol sama orang. Makanya saya tuh selalu meluangkan waktu untuk bisa video call sama teman-teman gitu ya, sama Nisa gitu ya, tuh sama teman-teman yang lain gitu. Minimal saya bisa tatap muka dan ngedenger cerita-cerita dari teman-teman gitu. Karena memang saya tipe orang yang harus bertemu dengan orang lain gitu. Nah ini kenapa harus produktif ya? Kenapa harus produktif di sini ada finansial independen tuh maksudnya di situ gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, saya juga menemukan beberapa fakta gitu dari produktif mami ya. Maksudnya ibu yang produktif ini ternyata menurut para suami itu adalah ketika istrinya produktif itu mereka memiliki komunikasi yang lebih baik terhadap suaminya. Saya dapat ini dari akun Parent Talk. Coba teman-teman mungkin ada yang pernah follow ya. Nah, ini saya dapat fakta ini dari situ ya. Jadi boleh langsung dicari di situ ya. Nah, katanya kalau istri yang produktif itu lebih enak diajak ngobrol di rumah ketika suami misalkan sudah pulang bekerja gitu ya. Atau misalkan suami ingin menceritakan tentang hal-hal berbau pekerjaan itu katanya istri yang produktif itu lebih enak diajak diskusi, katanya seperti itu. Dibandingkan dulu sebelum istrinya produktif itu katanya istrinya tuh lebih seneng ngobrolin tuh tentang anak dan juga tentang rumah gitu. Padahal menurut suami-suami itu katanya emang agak-agak jenuh kan ketika baru pulang kerja, misalkan capek bekerja gitu ya, pergi dari luar rumah, ketika pulang yang diobrolin adalah mengeluh tentang anaknya, mengeluh tentang keadaan rumah gitu ya. Walaupun memang sebenarnya itu ada tugas suami untuk mendengarkan istri ya, tapi kita juga sebagai istri harus juga mengerti, jangan mau dimengerti aja gitu. Kita harus mengerti bahwa ada kebutuhan suami yang memang perlu didengarkan oleh kita. Nah, itulah kenapa suami-suami bilang istri saya setelah produktif ternyata lebih enak diajak ngobrol katanya. Saya mau ngobrol tentang pekerjaan, dia menerima itu dan mengerti apa yang saya bicarakan, katanya seperti itu. Dan juga katanya istri-istri yang produktif itu katanya lebih kelihatan pinter katanya gitu. Itu kata suami-suami ya, mudah-mudahan beneran gitu ya, nggak cuma kelihatannya tapi pinter juga gitu ya. Ini fakta. Jadi bukan berarti teman-teman di sini ngerasa bahwa oke gitu, suami aku terima kok dengan aku di rumah aja, dan suami aku juga menerima kalau aku cerita-cerita tentang anak atau rumah saja. Nah, mungkin perlu ditanya lagi ke suami teman-teman gitu, apakah memang ada hal yang mungkin suami kita gitu ya pengen lihat dari kita gitu. Tadi kayak seperti Teh Nisa kan suaminya seneng banget kalau lihat Teh Nisa nulis, lihat Teh Nisa ngisi acara gitu kan, jadi pembicara kan kayaknya inner beauty-nya keluar gitu ya Teh. Jadi itu memang ada suami-suami yang seperti itu gitu kan. Jadi memang perlu ditanyakan kembali gitu. Nah,
ini adalah faktor tidak produktif ya. Mohon amati dan cermati moms gitu ya. Ini adalah faktor-faktor yang membuat mungkin ibu-ibu yang seperti kita rasakan tidak produktif gitu. Nah, faktor penyebab pertamanya adalah tidak punya life goals gitu ya. Nah, ini perlu ditanya lagi ke dalam diri sendiri gitu ya. Apakah yang ingin kita tuju sebenarnya gitu ya di hidup ini gitu. Waktu itu saya ingat banget waktu pertama kali menikah gitu, saya ditanya sama suami gitu, sebenarnya kamu pengen jadi perempuan kalau sudah menikah ingin jadi perempuan seperti apa gitu. Saya bilang kalau saya ingin jadi istri dan ibu rumah tangga, saya jujur bilang seperti itu gitu kan. Tapi saya juga mensyaratkan, tapi saya juga nggak bisa kalau cuma di rumah aja gitu. Dulu saya sempat bilang kayak gitu karena saya menyadari bahwa saya tipe yang aktif banget gitu. Nah, terus suami bilang, oke, kalau pengen jadi ibu dan istri dan ibu rumah tangga gitu, lalu apa yang kamu kerjakan gitu di dalam rumah? Ya ngurus anak aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus keluar rumah mau ngapain? Terus saya bilang kan, ya keluar rumah ya buat sosialisasi, saya harus ketemu orang, saya harus ngobrol, katanya gitu. Nah, suami saya bilang, nah ini yang perlu digarisbawahi gitu, bahwa ketika kita tidak punya tujuan gitu ya, jadinya pengennya ya cuma kepengen aja gitu. Saya pengen kok tetap berkarya, saya tetap kok pengen keluar rumah gitu, aktif dan produktif, tapi ketika ditanya apa, saya juga nggak tahu apa ya gitu. Nah ini salah satu yang memang tidak punya life goal gitu. Nah ketika di perjalanan pernikahannya biasanya jadi tidak punya motivasi gitu. Alhamdulillah syukur kalau misalkan suaminya mau membantu untuk kayak membangunkan life goal itu kan gitu, sama-sama kayak membuat dari awal gitu ya. Seperti saya, alhamdulillah saya lumayan dibantu gitu ya sama suami untuk bisa menemukan life goal ini. Nah, tapi bagaimana yang mungkin tidak ada bantuan gitu kan, jadinya kayak aduh nggak ada motivasi lagi nih, kayaknya bingung gitu, akhirnya cuma itu aja stuck nah gitu, karena memang nggak ada life goal-nya. Nah, yang kedua adalah karena jet lag pernikahan. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah lihat akun suami saya gitu ya, karena suami saya cukup aktif gitu ya untuk memberikan sharing gitu ya. Nah, suami saya ini pernah memberikan sharingnya tentang jet lag pernikahan. Memang ini pernah kita bicarakan di awal pernikahan bahwa kita cukup merasa shock gitu ketika awal menikah, dan lebih shock lagi ketika kita baru punya anak gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak melihat pasangan gitu, shock dengan kebiasaan pasangan yang jauh banget dari kebiasaan saya gitu kan. Cuma perkara nutup pintu kamar mandi sama enggak aja saya ngalamin gitu ya untuk diperdebatkan gitu. Jadi itu awal-awal pernikahan yang cukup shock, terus udah gitu juga ketemu mertua gitu kan, jadi oh oke, ini tipe mertua ya, tipe-tipe orang tua yang belum pernah saya temui gitu kan. Dan juga misalkan ketika punya anak lebih shock lagi kan gitu, oh ternyata mengurus anak tuh seberat ini ya gitu ya, ternyata mengurus anak tuh butuh kesabaran ya, yang memang gak cuma teori, ternyata emang butuh dipraktekin ya gitu. Ternyata memang saya harus menghargai suami saya. Terus ketika suami saya bilang, oh ternyata istri saya hebat juga ya gitu. Nah ternyata emang itu cukup ada di kehidupan pernikahan ini dan sebagainya gitu di kehidupan pernikahan gitu. Mungkin teman-teman yang sudah menikah juga pernah merasakan ya, ada namanya jet lag pernikahan ini gitu, cukup shock dalam menerima kehidupan yang baru gitu kan ya. Tapi ini biasanya aja, biasanya mungkin ada juga di luar sana yang tidak merasakan, tapi saya cukup yang merasakan. Nah, yang selanjutnya adalah tanpa rencana. Setelah kita tidak punya life goal, kita juga mengalami shock dalam kehidupan kita, punya peran-peran baru, ternyata gitu, ketika di kenyataannya kita nggak ada rencana apa-apa, kita nggak punya schedule, kita nggak punya aktivitas yang akan kita kerjakan bersama, nggak ada visi misinya, nggak ada tujuannya, ya intinya pokoknya nggak ada rencana sama sekali gitu. Nah ini itu yang menyebabkan kita sebagai ibu-ibu tidak produktif akhirnya. Jadi merasa yang dilakukan hanya itu-itu saja dan stuck gitu ya. Oke, itu aja deh yang aku lakukan sebagai istri dan juga sebagai ibu. Nah oke, ini adalah inti permasalahannya, bukan inti materinya adalah how to be productive mom. Ini kuncinya ya guys, gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah perubahan mindset gitu ya. Nah ini perlu di cek lagi mindset kita tentang produktif. Yang pertama kali adalah itu. Saya sempat punya mindset bahwa produktif itu harus yang keluar rumah.
Yang kedua itu harus punya karya, dan karyanya itu harus orang lain tahu tentang karya itu. Saya juga punya mindset bahwa produktif penting saya punya kegiatan yang full seharian gitu ya, yang sampai sibuk gitu. Saya punya pemikiran seperti itu. Nah, makanya ketika saya punya anak, saya sempat jatuh down gitu ya. Saya sempat merasakan, aduh ini saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya benar-benar nggak produktif. Nah, ternyata saya sempat baca bukunya Mbak Apik ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca Melangkah Searah kalau nggak salah. Itu perubahan mindset ini perlu diganti ketika kita menjadi seorang ibu, bahwa hal kecil pun ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah misalkan, itu sudah termasuk produktif gitu kan. Karena ketika kita membereskan rumah, kita mengurus anak, mencuci baju, masak, cuci piring, bukan keluar rumah kan, itu di rumah aja gitu, tapi ternyata itu ada hal yang produktif juga gitu kan. Nah, makanya kita perlu memperbarui pemahaman tentang arti produktif itu sendiri gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman akhirnya sangat ingin produktif tapi malah salah arah gitu, jadinya malah kesannya aktif tapi sebenarnya itu aktif aja, sibuk gitu ya, bukan sesuatu yang produktif. Nah, produktif di sini adalah sesuatu yang kita kerjakan dan itu bermanfaat dan membuat kita bahagia gitu. Makanya itu teman-teman harus memperbarui dulu pemahaman tentang arti produktif itu sendiri ke dalam diri teman-teman. Nah, yang kedua adalah temukan life goals. Itu tadi yang kita bahas sampai tidak produktif ya. Nah, life goals ini renungkan lagi ya, ingin menjadi ibu yang seperti apa, menjadi ibu yang melakukan apa gitu ya. Ini perlu kita gali karena jangan sampai ketika kita ditanya ingin menjadi ibu seperti apa, ingin menjadi si ibu yang baik, menjadi siapa yang menjadi si yang solehah ya, oke. Tapi kita harus tahu yang solehah itu sampai mana gitu ya. Life goals-nya apa untuk menjadi istri yang solehah gitu. Dan juga ingin menjadi ibu yang baik, sejauh mana kita ingin menjadi ibu yang baik gitu. Nah, itu harus tahu dulu. Dan yang ketiga adalah beri waktu untuk merencanakan. Jadi jangan cuma life goals-nya aja, tapi juga harus merencanakan. Kalau quotes-nya itu jangan hidup mengalir seperti air gitu ya, tapi harus terencana dengan matang. Jadi teman-teman bisa dari sekarang tuh setelah punya life goals gitu, pengen jadi ibu yang seperti apa gitu, misalnya kayak Tenisa pengen punya sebuah karya yang hebat gitu, bisa dinikmati banyak orang. Nah, terus akhirnya merencanakan gitu kan, oke, buat buku gitu kan, bersama suaminya sharing, buat kelas dan lain-lain. Kalau saya itu juga termasuk yang cukup lama gitu menemukan life goal, tapi saya mencoba sedikit-sedikit sampai akhirnya saya membuat Positif Istri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat istri-istri yang kesepian ya seperti saya dulu gitu ya. Dan ini mungkin juga akan menjadi sebuah komunitas, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa gabung di situ. Nah, selanjutnya adalah minta dukungan pasangan. Ini adalah yang paling penting buat teman-teman gitu. Ini kalau yang belum punya pasangan gitu ya, tapi ini kan produktif mom ya, jadi insya Allah punya pasangan ya semuanya. Tapi kalau yang belum punya pasangan ini mau jadi produktif aja, mungkin bisa tanyakan ke orang-orang yang sekitar seperti orang tua atau saudara. Nih, kalau misalkan ini kan mom ya, jadi moms gitu ya harus punya dukungan penuh dari pasangan gitu. Karena ini adalah kuncinya adalah menjadi ibu yang produktif gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa mendiskusikan dengan suami tentang life goals kita, tentang rencana aktivitas kita, tentang apa yang ingin kita lakukan gitu, apa yang ingin kita jalani gitu ya, kayaknya agak sulit gitu, karena akan berbentrokan kan dengan mungkin rencana dan tujuan suami gitu. Nah, kita harus menyatukan dulu rencana dan tujuan kita gitu sebagai pasangan untuk bisa kita menjadi produktif. Contohnya seperti saya sama suami gitu ya, saya memilih ketika saya keluar rumah itu adalah ketika sesuatu itu saya kerjakan dengan bukan sesuatu yang cuma nongkrong atau ketemu teman aja gitu, tapi saya pasti merencanakan dulu keluar rumah itu mau apa, karena saya punya anak dan saya akan meminta suami saya untuk mengantar ataupun menjemput saya. Nah, ketika suami tidak bisa mengantar atau menjemput, saya akan mereschedule gitu, harus ikhlas gitu. Saya memang mengikhlaskan hal itu. Kenapa? Karena memang dukungan suami di sini penting kan, karena kalau saya tipe yang memang tidak bisa kemana-mana sendirian gitu, karena saya punya sedikit ketakutan gitu ya, jadi saya meminta dukungan dari segi itu. Ataupun misalkan ada yang misal pengen produktif di luar rumah dan butuh kerja, misalkan semisal kerja atau misalkan ibu-ibu mau ikut kegiatan, mungkin ingin menitipkan anaknya di daycare, kan butuh biaya ya, nah butuh dukungan suami dong ya pastinya. Nah, itu perlu juga bilang sama suami ya, siapa tahu suaminya juga ada kebutuhan lain kan, makanya harus dibicarakan apa sih yang sebenarnya
kita inginkan di dalam hidup ini dan bagaimana rencananya gitu. Apakah rencananya kita mau bekerja atau rencananya kita mau jualan online di rumah gitu, atau kita misalkan ingin menulis buku gitu, ingin membuat komunitas atau segala macam. Kita ajak suami kita buat berdiskusi gitu kan. Yang kelima adalah tetap positive thinking gitu. Nah, ini karena tadi saya pernah cerita ya bahwa emang ibu-ibu itu rentan banget sama stres gitu, maka harus dijaga dengan mencari lingkungan yang positif gitu, jauhi hal-hal yang membuat stres gitu kan. Jadi emang mental, ini masuknya mungkin ke mental kali ya, banyak kan ibu-ibu yang memang ketika merasakan jet lag pernikahan tadi gitu dan stres, bingung gitu harus kemana, cerita ke orang ternyata orangnya ada toksik juga gitu yang menjadi toksik di hidup kita gitu. Makanya ini harus diperhitungkan juga untuk ibu-ibu semua gitu. Dan yang terakhir ini dari saya ya, ada quotes gitu ya, tapi ini saya juga mungkin mendapatkan quotes ini dari suatu tempat yang saya juga lupa gitu ya. Jadi jangan bermimpi menjadi ibu yang biasa, tapi bermimpilah untuk menjadi ibu yang luar biasa. Begitu teman-teman semua. Terima kasih Kang Adam. Ini kayaknya kelamaan ya. Terima kasih. Ini bisa ya dengerin podcast kita di Positif Istri atau langsung ke IG saya pribadi, Lulu Azahra. Gitu. Terima kasih Teh Lulu, materinya cukup banyak, cuma cukup bermanfaat juga tips and triknya, dimulai dari selektif dalam memilih teman, selektif memilih grup, selektif memilih informasi, selektif menggunakan media sosial, dan juga kiat-kiat tips and trik gimana sih biar kita kadang ada hal-hal yang membuat kita tidak produktif, tapi kita nggak sadar kayak gitu. Nah, mungkin di sini udah banyak teman-teman juga yang ingin bertanya. Untuk yang mau bertanya, dipersilakan untuk bisa tangan. Membawa acara nih. Oke. Kalau misalkan pertanyaan bisa diajukan dengan angkat tangan atau via chat. Nah, saya lihat dulu chatnya. Lulu, bisa screen-nya dikeluar dulu, Teh Lulu? Iya, tunggu sebentar ya. Atau ada yang mau curhat mungkin. Teh Lulu bersedia untuk jadi tempat curhat ya? Aduh, ya. Bentar ya, ini aku mau closing dulu ini. Oke. Teman-teman ini mungkin ada yang mau bertanya. Oh, ini ada yang cerita katanya nih di chat. Gimana tuh? Ada yang nanya nih sama Teh Cae. Oh ya, nanya ke Teh Cae dulu, Sok. Oh iya benar. Ada satu dari Siapa? Paris ya. Oh, oke, Paris. Mana namanya? Kaca Y, kelas Bunda Sehat untuk Bunda aja ya? Ada kelas buat bapak-bapaknya enggak? Kalau calon bapak meren, karena kelas bapak tuh susah juga nyari inisiatornya. Kalinya ada pun pelatihan kelas ayah cuma setahun sekali. Gimana? Teh Cae ada tanggapan enggak dari untuk Ahmad Farid Insan? Buat Teh. Oh, iya, terima kasih mungkin. Faris pertanyaannya. Kayaknya Faris juga ya sering nanya di grup ya, kalau lagi share kelas Bunda Sehat, ada kelas bapaknya enggak? Gitu. Oh gitu. Sejauh ini itu cuma sekali. Kayaknya ya kan sering ditanya ya. Jadi sejauh ini kan ada 14 kelas dari Bunda Sehat ya. Nah, 13-nya itu khusus buat bunda dan calon bunda. Nah, pernah kita sekali yang membahas tentang corona dari yang memberikan dampak secara di bidang kesehatan dan ekonomi. Nah, itu untuk ayah dan calon ayah juga. Jadi kayak sessional gitu sih. Jadi kayak itu juga permintaan Bapak Gary ya. Itu permintaan Bapak Gary. Jadi kita open kelas buat bapak-bapak. Mungkin next time bakalan ada, tapi belum kepikiran. Bisa jadi itu jadi inspirasi saya buat Faris gitu ya. Kasian ya Faris calon bapak dan bapak-bapaknya nggak ada tempat belajar tentang kesehatan. Bisa jadi Faris nih yang jadi inisiatornya. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Iya kan? Biasanya bapak-bapak tuh Ayo, justru Faris. banyak penyakitnya, soalnya kan perutnya suka maju tuh kayak Pak Ate. Nah, makanya kan yang ngedesain makanannya kan ibu-ibunya. Nah, ibu-ibunya nih yang kita jadiin kompor. Wah, jaga kesehatan gitu.
nyediain makanannya sehat-sehat gitu. Betul. Oke, Gitu, begitu Faris. tanggapannya. Ada yang mau nanya lagi Dan terkait dengan how to be productive atau making impact from home? Atau ada yang mau kepo tentang jet lag pernikahan tadi yang di-highlight oleh Teh Lulu? Kan pada cerita jet lag lagi ya. Oh, ada yang nanya nih. Bismillah. Oke, Bismillah Teh Lulu mau tanya dong. Dari Anis. Kalau Teh Lulu sendiri gimana caranya mengukur dari kita udah cukup produktif atau belum? Nah, Aduh, apa bedanya ini produktif Anis. sama sibuk? Teh Anis, halo. Kayak kenal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Lulu mau tanya dong, kalau Teh Lulu sendiri gimana caranya mengukur diri kita udah cukup produktif atau belum? Mungkin ini karena saya tuh baru ya mulai, karena punya anak juga baru 1 tahun kan ya. Jadi memang baru mulai juga berkegiatan lagi gitu dan membuat positif istri. Sebenarnya saya belum mengukur gitu ya sejauh mana saya produktif, tapi ketika saya diskusikan dengan suami gitu ya, bahwa memang mengukur diri ini kalau memang mau dilihat gitu seberapa produktif adalah seberapa manfaat aja diri kita ini bisa berkontribusi dan sesuai dengan life goals kita gitu. Nah, ketika saya membuat life goal dan rencana, saya usahakan bahwa apa yang saya kerjakan sekarang itu memang sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan sesuai dengan sesuai yang akan hampir ke life goals-nya gitu, tujuan akhirnya gitu. Jadi ya itu cara mengukur kalau untuk saya pribadi gitu. Saya mengukurnya dari situ. Oh, ketika saya udah buat suatu rencana, saya checklist, oh ternyata ini sudah mulai aktif misalkan ya. Positif istri udah terbuat, misalkan bisnis online atau segala macam. Nah, life goals-nya apa? Nah, ya, kalau semakin mendekati ke arah situ, berarti insya Allah gitu ya, itu menurut saya itu ada hal yang bermanfaat atau produktif gitu selama ini. Gitu kalau dari saya pribadi. Terima kasih ya pertanyaannya. Bener Cukup. banget ya Teh Lulu ya. Berarti emang parameter produktif atau enggak tuh terlihat dari kita bikin target kita itu kecapai atau enggak ya. Ya, gitu. Entahkah itu targetnya tuh mungkin bisa kegiatan harian juga mungkin ya Teh ya. Kayak Iya. olahraga pagi. Betul. Masak tepat waktu. Gitu. Saya tuh sebenarnya tipe yang sangat terencana ya gitu. Emang kebalikan banget ya sama suami gitu ya. Kalau saya tuh daily activity-nya tuh memang biasanya saya rencanakan gitu. Bahkan saya tuh kalau misalkan mandi sapi ya, ngasakan saya tuh biasanya tepat gitu ya. Sebelum bulan Ramadan dan Corona ini ya, sebenarnya biasanya tepat jamnya itu selalu sama setiap harinya. Karena saya memang termasuk yang terencana sebenarnya gitu ya. Cuma memang kalau ada kondisi-kondisi khusus mungkin memang suka ada di berbelok gitu, apalagi kalau saya keluar rumah gitu. Nah saya termasuk begitu ketika saya keluar rumah, saya harus terencana dulu ketika keluar rumah saya mau ngapain, mau ketemu siapa dan di mana itu harus saya agendakan dari sebelum-sebelumnya karena saya butuh izin suami, saya harus proposal dulu kan istilahnya kayak menceritakan dulu saya ada kegiatan, misalkan mau rekaman podcast nih di rumahnya Leni misalkan, terus saya mau bawa Safia dari jam segini sampai jam segini, nah itu harus saya ini kan izin dulu gitu. Nah makanya itu saya memang biasanya merencanakan dari sebelum-sebelumnya. Nah kalau untuk rencana besarnya itu memang sudah dibuat dulu kayak seperti saya mikir sebulan sekali saya harus membuat konten misalkan seperti itu ya. Dan itu untuk mencapai sesuatu. Nah, berarti kalau misalkan saya ingin goals di bulan itu konten sekian, saya harus keluar rumah sekian hari misalkan, dan setiap harinya saya harus mengerjakan dulu pekerjaan rumah misalkan dari jam segini pergi, lalu pulang ke rumah, lalu begini. Nah itu saya biasanya merencanakan semuanya gitu. Itu biasanya saya pribadi seperti itu gitu, Kang Husna. Oke. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih, mungkin bisa dijawab oleh dua-duanya juga, soalnya dua-duanya berpengalaman nih. Dari Iya benar nih. Nisa. Itu di sebelah ya? mau nanya tipsnya biar jet lag pernikahan gak berlarut-larut, jadi bisa segera produktif. Sama bisa sharing gak gimana sih nemuin life goals kita yang benar-benar cocok banget sama diri kita tuh gimana baiknya. Terus trial and error-nya gimana? Waduh, ada trial and error. Tolong Kang Husna ya. Itu istrinya jawab ya. Aja,
Ya Oke, mungkin Teh Nisa mau bisa jawab duluan. bisa dari saya, bisa dari Teh Lulu, dudanya pasti ngerti tentang jet lag pernikahan, terus tentang menemukan Apa? makna hidup dan trial and error sehingga menemukan Ini yang benar anaknya tepat. analisis banget ya. Kayaknya Nisa Oh nih. iya, Anda sendiri anak akuntansi kan? Nis, Aku mau kan duluan? sih. Gimana? Jawab Apa? duluan. Gimana nih tipsnya Boleh. Nisa Jet bisa lag keluar dari jet lag? pernikahan. Tipsnya itu cuma satu, menerima. Karena suami kita itu manusia, pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Terus kita juga manusia, punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Jadi saling mengenal, terus terima kekurangannya, fokus sama kelebihannya, terus sama-sama dievaluasi sih dengan masing-masing kekuatan kita bisa memperbaiki diri sejauh apa gitu. Jadi fokusnya ke kelebihan. Jadi terima aja. Emang gitu. Mau gimana pun kan, setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi gimana caranya kita menerima kekurangan dan fokus pada kelebihan gitu sih. Kalau Nisa. Jadi pada satu titik ya menerima dan fokus ke kelebihan gitu. Jadi gimana caranya saling memanfaatkan suami kita untuk memaksimalkan kebaikannya gitu. Udah baik Oke. Kalau belum itu yang suaminya? jet Coba lag ditanya. pernikahannya pasti ada shock. Teh Lulu, udah jawab aja gimana Teh Lulu yang Iya, memiliki suami yang unik. Coba Jet lag Teh pernikahannya Nisa gimana? belum jawab Ntar. nih trial error-nya gimana? Oh, menemukan Trial life error, goal. bentar. Ini menemukan life goal, trial error. Ini sebenarnya kayak menemukan life goal ini udah sebelum nikah sih. Sebelum nikah tuh udah ikut organisasi, mulai dari BEM, terus pindah Senat. Ternyata Senat itu mengerikan, gitu kan. Ternyata politik itu is not my thing gitu, nggak ngerti sama politik. Terus pindah lagi ke social development, kegiatan-kegiatan sosial, jadi pengajar di Dream Delian, kalau teman-teman pernah dengar, yang diinisiasi Kak Alia Aryo. Nah, itu pernah jadi penggerak di Dream Delian Yogyakarta, terus juga jadi pendongeng gitu kan. Jadi, terus jadi penulis gitu. Jadi kayak banyak hal yang dicoba ketika sebelum menikah. Terus ketika menikah, karena suami saya itu orangnya sangat-sangat sistematis, terus juga harus terplanning gitu, jadi semuanya hal-hal yang nggak mendukung sama cita-cita besar kita berdua tuh mulai direduksi, terus diajarin untuk fokus, nggak apa-apa, walaupun merasa itu bukan, kayak misalnya saat ini tuh kita ngerasa itu susah, tapi ketika itu tetap dijalani, lama-lama bisa sendiri dan tanpa tersadari itu memberikan impact yang lebih ternyata gitu. Trial error-nya udah sejak kuliah, terus pas nikah karena sama suami harus tertata, jadi kita bareng-bareng nata lagi gitu sih. Jadinya Menata kala. sekarang fokus. Oh, menata kala itu buku. Pernah trial error nulis buku juga kan gitu. Jadi suka traveling juga gitu. Jadi kayak malah kan tadi farmasinya malah sebenarnya terkesampingkan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi intinya cobain dulu gitu. aja ya Teh ya. Cobain dulu, terus kasih batas waktu. Berapa kita lama tuh? mau nyobanya tuh berapa lama gitu. Jadi kayak karena udah nikah, diminta fokus sih sama suami. Mungkin ada bisa minta fokus sama istrinya, terus menggambarkan visi ke depannya itu gitu. Fokus. Tapi ternyata konsistensi itu lebih penting daripada quality di awal-awal gitu sih. Pada akhirnya saya melihatnya seperti itu, konsistensi. Ya, benar. Lanjut nih, aku. Ya, lanjut. Saya ya. Lulu. Sama sebenarnya, hampir sama kayak Teh Nisa gitu ya.
kalau untuk jet lag pernikahan ini memang karena benar tadi kata Tenisa harus saling menerima dan apa ya memahami gitu ya kekurangan gitu kan. Jadi saya sama suami itu termasuk yang tidak terlalu lama untuk jet lag pernikahan ini karena memang kita sama-sama menguatkan sih dalam melangkah gitu ya. Jadi ketika kita sama-sama tahu bahwa kita sedang berada di puncak kejetlagan gitu ya, kayak naik pesawat kayak ada puyeng gitu kan, kayak ada suara udara masuk ke telinga gitu terus kayak bindeng gitu. Pas kita lagi keadaan kayak gitu kita sama-sama kayak saling mengobati gitu. Jadi ketika itu suami yang menguatkan dan saya juga menguatkan suami gitu, sama-sama memegang hal itu gitu. Jadi ketika jet lag ini memang kita nggak pernah tahu ya, setiap orang itu berbeda-beda, bahwa memang situasi keluarganya misalkan dan situasi rumah tangganya seperti apa gitu. Mungkin ada yang tinggal sama mertua, ada yang tinggal sama orang tua, ada yang ngontrak, ada yang udah punya rumah, ada yang LDR gitu. Jadi kita beda-beda ya dalam menyikapi, dalam menjalani pernikahan ini gitu. Tapi yang saya pastikan gitu bahwa kita itu ditakdirkan untuk berjalan bersama gitu kan, bersama pasangan. Jadi kalaupun memang ada hal yang kurang enak ataupun rasa shock dan ketidakpercaya dirian itu memang harus dibagi bersama gitu menurut saya. Jadi ya itu solusinya memang kuncinya adalah di pasangan. Itu coba ditanyakan ke sebelahnya. Nah, Oke, terus jadi kalau misalkan life goals, kalau misalkan life goals memang ini ke life goals ini memang apa ya? Saya itu termasuk yang lama ya, tadi udah cerita saya termasuk yang lama nemuin life goals karena memang sama kayak Tenisa saya lumayan masuk nyemplung ke berbagai hal gitu ya, mencoba mana yang paling cocok dengan saya gitu. Tapi saya menemukannya banget adalah ketika saya menikah, itu adalah karena saya diskusi sama suami. Jadi suami di sini adalah bagi saya adalah seorang yang memang teman diskusi banget gitu bagi saya, karena saya tuh banyak nanya, banyak belajar dan juga saya banyak galaunya gitu ya. Jadi suami saya ini yang akhirnya banyak kayak kan suami saya ini kalau kita nanya kayak orang wawancara ya gitu, kayak HRD gitu ya. Kalau saya cerita tuh pasti ditanyanya kenapa, apa, bagaimana, jadi saya harus mikir juga. Nah di proses berpikirnya tuh kayaknya saya mulai mikir oke, life goal saya ini kayak gitu. Nah memang kalau memang belum sekarang menemukan nggak apa-apa gitu. Memang setiap orang kan beda-beda gitu ya dalam punya apa ya, punya ketetapan hati ya untuk buat life goals. Jadi sambil dicoba-coba, sambil di apa ya, bikin kayak to-do list-nya gitu. Dulu saya juga bikin sih to-do list-nya, kayak saya pengen jadi sesuatu, terus sudah tercapai ternyata tidak terlalu nyaman. Oke, pindah ke list yang selanjutnya gitu. Sampai kita menemukan hal yang enak gitu. Tapi satu hal kita harus tahu dulu kemampuan kita tuh yang paling menonjol tuh di mana. Mungkin itu yang akan menjadi life goals-nya gitu. Karena kalau misalkan kita sampai saat ini belum tahu gitu ya, tadi jati diri gitu, kita belum mengenal ke diri kita sendiri, agak sulit untuk bikin life goals gitu. Apalagi pasangan gitu ya, kita sendiri aja belum kenal sama diri kita, gimana pasangan mau kenal sama kita gitu. Nah, terus kalau apa tadi ya, trial and error-nya ya. Nah, trial and error-nya mungkin nggak error-error banget lah ya. Tapi termasuk yang coba-coba, jadi jadiin pengalaman aja sih. Jadi kayak sesuatu yang mungkin ketika dicoba ternyata nggak cocok, ya pindah ke yang lainnya gitu. Akhirnya sampai menemukan yang cocok gitu. Tapi menurut saya kayaknya nggak ada yang errornya, karena setiap apa yang kita jalani itu akan berdampak gitu sama sesuatu yang keputusan yang kita ambil gitu, sama apa yang akan kita langkah yang akan kita tempuh gitu selanjutnya gitu. Nah untuk Teh Nisa, Farhatunisa, aduh manggilnya Nisa ntar jadi kayak saya ya. Teh Nisa, kalau misalkan masih jet lag pernikahan nggak apa-apa, karena memang menikah juga kan ya sama masnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya, karena jet lag ini mungkin dari kita semua merasakan ya, Nisa Cae maksudnya. Dan masing-masing itu adaptasinya beda-beda gitu. Kalau saya sama suami karena karena kita sudah membicarakan visi misi pernikahan itu dari sebelum menikah gitu, kayak kesenangan suami apa, kesenangan istri apa gitu, mungkin agak mudah untuk balik lagi ke
ke realitanya gitu. Jadi ketika mengalami jet lag, kita ingat tujuan utamanya gitu. Nah, mungkin bisa diobrolin dari tentang visi misi pernikahan atau tujuan kita menikah itu apa gitu. Nah, kalau suaminya nggak tahu, boleh suaminya ngobrol dulu sama suami. Saya kan kenal tuh ya. Sama suaminya Nisa juga kenal kan. Bisa bikin grup gitu, suami sehat gitu ya. Atau positif suami gitu. Oh iya, bener juga. Begitu, kurang lebih. Oke, thank you Teh Lulu gitu ya. Jadi udah ada beberapa insight-nya juga. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Silahkan bertanya secara Kayaknya langsung. ibu-ibu lagi pada nyiapin buka ya. Oh gitu, Bapak lihat nih. Bapak-bapak ini jangan-jangan yang nyimak. Ini Pak Ate mungkin mau bertanya, Pak Ate masalah urusan rumah tangganya, Pak. Aduh, Waduh. Pak Ate bisa mau nanya, curhat senior. nih Pak Ate. Cukup. Oh cukup. Oke, kalau teman-teman udah nggak ada yang masih kepo buat nanya atau curhat, atau mungkin malu mau kontak langsung ke Teh Lulu sama Teh Cayenya, bisa via DM Instagram mungkin ya, kalau udah pada tahu Instagramnya, untuk curhat secara mungkin sekian dari pemaparan yang disampaikan oleh Teh Caya sama Teh Lulu. Terima kasih banyak untuk materinya. Di sini saya juga sebagai suami jadi punya insight ya, maksudnya kayak menjawab apa sih yang sebenarnya itu diperlukan oleh istri, tapi kita nggak sadar, istri juga nggak sadar gitu. Dari situ kita berangkat bisa membangun produktivitas yang lebih tepat untuk keluarga kita, dan juga andaikan emang kita punya cita-cita untuk making impact keluar keluarga kita pun tahu apa yang perlu dilakukan seperti itu. Baik, mungkin terima kasih untuk para pembicara. Terima kasih juga untuk para peserta yang setia menunggu sampai mau azan maghrib ya, sampai kita ngabuburit. Alhamdulillah. Mungkin buat teman-teman bisa kenangan. Dan last word mungkin dari Pak Ate, ada yang mau disampaikan Pak Ate? Silahkan. Oke, terima kasih Pak Mas Susna, Mbak Khairunisa sama Teh Zahra. Ini edisi pertama Keyword Channel. Jadi Keyword Channel KWCI, Keyword Channel saya ini platform berbagi positif pendidikan, dan kita berkembangkan ke sisi positif lainnya. Dan ini edisi pertama, dan kita akan tiap pekan makan sharing webinar ini secara gratis untuk materi-materi berikutnya. Hari ini saya surprise sekali, materinya cukup luar biasa, antusiasnya, isinya juga dalam. Saya yakin ini, apalagi kami streamingkan di YouTube dan akan kita sharekan di YouTube, akan memberikan manfaat, memberikan inspirasi buat para follower KWCI ataupun nanti siapapun yang akan mendengarkan acara ini. Saya pikir itu, jumpa lagi mungkin buat teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih. Kita akan kembali hadir di akhir pekan setiap Sabtu sore. Silahkan, kita akan selalu invite untuk materi berikutnya. Materi berikutnya nggak kalah serunya, yaitu adalah dari kemelut menjadi kumlot. Jadi ini adalah dua teman saya yang dulunya tertatih-tatih S1, kemudian bisa tembus sampai S3. Jadi dari kemelut sampai kumlot, itu pekan berikutnya. Dan pekan selanjutnya juga ada yang menarik lagi, itu banting setir dari seorang sarjana. Jadi dulunya dia sarjana, tapi kemudian banting setir menjadi macam-macam. Jadi sharing kita selama pandemik ini akan materi-materi yang cukup grounded dan menarik untuk kita sharingkan di forum-forum seperti ini. Saya pikir itu Pak Mas Susna, dan terima kasih buat Nisa dan Lulu ya. Ini saya maaf nih, kadang-kadang saya main begitu, karena saya udah tua banget nih, jadi saya jauh lebih senior ini jadi. Oke. Sadar umur. Oke, jadi buat teman-teman yang tadi mungkin masih ingin tahu purpose of life-nya, nanti ada beberapa dari series GWCI yang sharing dari berbagai macam profesi gitu. Siapa tahu ada yang kan pengen jadi dosen, pengen jadi PNS, pengen jadi BUMN atau apa. Daripada nyobain nyemplung langsung, mungkin bisa nanya ke yang udah nyemplung gitu ya, kayak gimana sih rasanya kayak gitu. Gitu juga mungkin bisa cukup efektif kali ya, daripada kita berkubang lumpur seperti itu. Jadi untuk teman yang masih cari purpose of atau life goals, bisa mantengin lagi webinar GWC ke depannya. Banyak beberapa pembicara-pembicara yang keren yang bisa ditanyain gitu, kayak
nantilah kita share di akun GWCI-nya tentang Oke, terima kasih banyak atas ilmunya Ibu Pagi Asih. Terima kasih. Ini ada yang raise hand satu lagi mungkin Pak Usna terakhir ada. Apa? Ada yang apa? Nanya. Yang dada itu. Terakhir. Ada yang dada. Ada yang mau nanya. Well Lydia, mungkin terakhir ya Teh. Mungkin bisa di-unmute Pak itu untuk Teh Well Lydia yang mungkin bertanya. Oke, silakan. Masih ke-mute, Pak. Tadi udah. Jadi nanya atau enggak Teh Well Lydia? Unmute. Sudah. Bisa di-unmute sama hostnya. Sudah. Oh, tapi beliaunya mute berarti mute ya. Oh, kepencet Pak. Oke, siap. Gitu. Oke, jadi ini akan kita save juga akan kita upload juga buat teman-teman yang hadir di sini, kita akan upload di YouTube-nya juga. Terima kasih Pak Usna, saya kembalikan, silakan ditutup. Oke, sebelum ditutup mungkin semuanya bisa di-on-in dulu ya videonya, kita foto bareng sebagai kenang-kenangan peserta webinar GWC yang pertama. Mungkin ya ini sejarahnya webinar GWC yang pertama, jadi mohon di-on-in semuanya videonya agar kita bisa foto bareng. Benar nggak Pak Teh? Iya, silakan videonya dibuka. Tahan pucuk, Kak. Iya, mau bawa si Cibong. Nggak apa-apa, tutupin dulu. Pakai masker. Fotonya online ya. Disuruh nyalain videonya semua. Itu nggak berarti? Ada apa aja di foto. Oke ya. Nggak ngerti. Sebentar. Oke, satu. Dada sekarang dada gini. Semuanya Cibong, dada. ayo. Pasti si Pucuk bete sama si Cibong. 1, 2, 3. Oke. Oh, Satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Bye-bye. Oke, makasih semuanya. Pak bete. Tadi di bawah si Cibong di belakang. Gue itu pas lagi kelas kimia. Dia copet-copet. Diketawain. Makanya dia pas ningali si Cibong geus keluar, si Pucuk teu lila kaluhur udah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Meeting gimana sih?